Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, menurut data dari World Population Review. Tentunya, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, yakni sebesar 86,88% berdasarkan data dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Namun, apakah Islam akan tetap eksis di Indonesia? Serta bagaimana masa depan Islam di Indonesia? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka. Di sini saya akan mengawali dengan proses masuknya Islam di Indonesia. Dan saya Rani yang akan melanjutkan mengenai masa depan Islam di Indonesia. Perkembangan agama Islam masuk ke Indonesia berawal dari masyarakat Indonesia yang berada di daerah pesisir pantai. Dari daerah inilah agama dan kebudayaan Islam dikembangkan ke daerah pedalaman oleh para ulama. Perkembangan di daerah pedalaman ini ditujukan kepada kalangan istana seperti raja, keluarga raja, dan kaum bangsawan. Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, seorang sejarawan, dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah, membagi 3 teori masuknya Islam di Indonesia, yaitu yang pertama, teori India atau Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh Drewes dan dikembangkan oleh Snow Purgroj. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Lalu yang kedua, yaitu ada teori Arab atau teori Mekah. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh Jacob Cornelis, Van Leur, hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Terus yang terakhir, yaitu teori Persia atau Iran. Teori ini didukung oleh Hussein Dajjadiningrat dan Umar Hussein yang berpendapat jika teori ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Selanjutnya, materi mengenai perkembangan Islam sebelum masa kolonialisme Barat dan Jepang. Masuknya Islam di Indonesia tersebar di Kepulauan Nusantara melalui rute perdagangan. Istilah masuknya Islam oleh beberapa kalangan disebut sebagai Islamisasi. Ada 3 tahap proses Islamisasi di Nusantara. Yang pertama, ada fase kehadiran para pedagang Muslim. Yang kedua, ada fase terbentuknya kerajaan Islam. Dan yang terakhir, ada fase kelembagaan Islam. Dalam proses ini, terjadi interaksi antara budaya lokal, sehingga corak Islam di beberapa tempat berjalan sesuai dengan tradisi dan budaya tanpa mengurangi nilai Islam yang sesungguhnya. Perkembangan Islam pada masa kolonialisme Barat dan Jepang. Pada masa kolonialisme Barat, khususnya Belanda, Islam menghadapi tantangan yang luar biasa. Karena Belanda di samping datang untuk berdagang, mereka juga menjalankan misi kristenisasi. Namun, dengan motivasi keimanan Islam, Belanda menghadapi perlawanan dari umat Islam selama berabad-abad, dan akhirnya Belanda mengangkat kaki dari bumi Nusantara tanpa berhasil mengkristenkan bangsa Indonesia. Selain itu, pendudukan Jepang di Indonesia yang cenderung mengakomodasi umat Islam melapangkan jalan bagi bangkitnya kembali semangat pergerakan-pergerakan Islam dan nasionalis, baik pergerakan politik ataupun pergerakan kemasyarakatan. Lewat para tokoh pergerakan inilah ide tentang dasar negara terbentuk dan akhirnya Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. George McTernan telah memberikan kesimpulan bahwa nasionalisme Indonesia berakar pada tradisi Islam di Nusantara. Islam memiliki peranan yang signifikan dalam pembentukan negara bangsa atau dalam proses pendirian negara bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari Pancasila yang dirumuskan bukan hanya dari tokoh nasional saja, yakni juga dari tokoh agama. Tokoh tersebut berasal dari institusi agama Islam, seperti Kiai Haji Wahid Hasyim dari kalangan Nahdlatul Ulama maupun ulama lain dari kalangan Muhammadiyah. Kehadiran para tokoh ulama tersebut tentunya mewarnai dan berdampak pada rumusan Pancasila yang Islami, yaitu Pancasila yang menampakkan kerahmatan lil alamin. Ajaran Islam bukan Pancasila yang jauh dan sepi dari nilai-nilai keislaman. Memang sedikit berbeda perjuangan Muhammadiyah dengan perjuangan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah beserta interpretasinya lebih tertuju pada bidang sosial dan bidang pendidikan, sedangkan Nahdlatul Ulama mengarah pada bidang agama dan sosial politik, walaupun Nahdlatul Ulama sudah tidak menjadi partai politik sejak tahun 1960-an. Selanjutnya, bagaimana nasib Islam di masa depan? Islam di Indonesia atau Islam Nusantara menganut umatan wasatiyah yang mengakomodir nilai-nilai toleransi. Hal ini juga terjadi karena secara historis nilai Islam telah mengalami proses asimilasi yang cukup panjang dan dipadukan dengan budaya Nusantara. Dalam sejarah, Islam Nusantara mewariskan sejumlah hal,
Pertama adalah terciptanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah pada akhirnya dapat dihadapi oleh masyarakat Islam yang mana pada saat itu terdapat keanekaragaman suku di Indonesia, dan pada akhirnya tercipta melalui ukhuwah Islamiyah dan tercipta tradisi damai dalam salah satu warisan Islam yang harus terus dijaga, dikembangkan, dan diperkuat. Islam di Indonesia adalah Islam yang cenderung fleksibel, tidak kaku, dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Salah satu contohnya adalah salah satu tokoh agama saat ini yang melakukan dakwah secara live streaming, yakni Gus Miftah pada laman Facebook. Sementara itu, sejak tahun 1990-an, Islam sendiri telah mengalami peran dan memainkan sejumlah hal yang sangat penting di kemerdekaan Indonesia. Nasib Islam di masa depan juga ditentukan oleh peran Islam dalam kehidupan politik. Salah satu eksistensi Islam di masa depan dapat terlihat dari banyaknya partai politik yang didasari atas nilai-nilai keislaman, seperti Partai Keadilan Sejahtera, P3, dan lain sebagainya, yang memperlihatkan peran partai politik sebagai faktor eksternal dari sistem politik di Indonesia. Tentunya, Islam ke depannya cenderung akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, dinamika domestik, pergeseran nilai, norma, dan budaya, kepesatan teknologi, faktor eksternal, dan kasus terorisme yang distereotipkan kepada Islam dapat mengganggu stabilitas Islam di masa depan. Sekian dari kami, sampai jumpa.